Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Senin petang kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Sidang kali ini masih mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa. Dua saksi ahli meringankan terdakwa adalah ahli hukum pertambangan Abrar Saleng dan ahli tindak pidana korupsi Mahmud Mulyadi. Menurut Abrar Saleng, dalam kasus Tata Niaga Timah seharusnya bukan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi, melainkan menggunakan undang-undang Minerba yang jelas mengatur soal tindak pidana pertambangan, mulai dari pasal 158 hingga pasal 164. Berkaitan dengan kerugian negara, berdasarkan lingkungan, Abrar menilai di dalam Undang-Undang Pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi hingga menempatkan dana reklamasi dan dana tambang. Bahkan, dalam pasal 161B, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dalam kewajiban tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, menurut saya dari ahli hukum pertambangan, mestinya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu adalah Undang-Undang Minerba. Karena Undang-Undang Minerba sudah jelas juga mengatur tentang tindak pidana pertambangan, mulai dari 158 sampai 164. Berkaitan dengan kerugian negara, berdasarkan lingkungan, di dalam Undang-Undang Pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan memang ada kewajiban untuk melakukan reklamasi. Bahkan ada kewajiban untuk menempatkan dana reklamasi dan dana pasca tambang. Oleh karena itu, sejak awal disadari bahwa akan ada perubahan bentang alam yang mengubah keseimbangan fungsi lingkungan. Tapi bukan berarti itu adalah kerugian negara. Karena pada pemegang izin usaha pertambangan sudah menempatkan dana jaminan reklamasi. Rencananya, sidang lanjutan Tata Niaga Timah akan kembali digelar Kamis 21 November mendatang. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan.